Ada berapa pertemuan dengan Pak Abdul Hamid? Sudah 2 kali, Bu. Udah Tiga Dua tiga kali kali lah, Bu. tiga kali ya, Bu. Tiga kali. Tiga kali ya. 3 kali, ayo 3 kali. Tiga. Iya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sifatnya pendampingan ya. Sebenarnya ini hanya salah satu bentuk tanggung jawab moral kami ya, karena secara dari PPG pusatnya, secara terjadwalnya itu tidak ada ya. Jadi tidak dijadwalkan, juga tidak ada honornya, tidak ada apa namanya pembagian waktu khusus dan sebagainya. Namun karena ini salah satu bentuk tanggung jawab moral kami kepada ibu semua, bapak ibu semuanya, khususnya pendampingan terkait dengan pedagogik, harapannya bapak ibu semuanya nanti bisa mendapat nilai terbaik ya, nilai terbaik pada mata ujian pedagogik ya. Kalaulah selama ini di mana peran kami bisa kami jalankan, kami usahakan bantu semampu kami gitu ya. Namun kalau dengan ujian UP sendiri, nah ini memang di sini Bapak Ibu berjuang sendiri gitu ya, tanpa bantuan lagi kami ya. Disinilah kami bisa membantu gitu ya. Berjuang semoga apa namanya Bapak Ibu semuanya bisa lulus mendapatkan nilai terbaik semuanya ya. Nah, untuk soal-soal sebenarnya Bapak Ibu bisa coba baca-baca. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti juga sudah membaca, coba searching dan lain sebagainya. Jadi ini sifatnya untuk penyegaran saja gitu ya. Mohon izin saya share screen ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Berarti sekarang kegiatannya apa? Besok sudah selesai untuk pembuatan video dan lain sebagainya sudah selesai? Video PPL-nya sudah, Ibu. Tinggal yang untuk UKIN, Bu, persiapan. Persiapan untuk UKIN ya. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya coba eh, untuk mencari referensi ya terkait dengan soal-soal UP yang paling terupdate gitu ya. Soal-soal UP paling terupdate. Harapannya ini bisa menjadi salah satu bentuk gambaran bagi Bapak Ibu terkait dengan soal UP nantinya ya. Semoga saja ya. Berharap semoga saja soal nanti yang keluar tidak jauh berbeda dengan apa yang kita bahas gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk soal yang apa ya. Jadi soalnya memang multiple choice. Nah, soalnya banyak studi kasus maupun juga terkait dengan analisis, pengetahuan ya. Jadi banyaknya itu memang analisis ya, analisis sehingga di sini kemampuan Bapak Ibu dalam menelaah karena jawabannya sangat dekat-dekat sekali gitu ya. Langsung saja kita lihat di soal nomor 1. Pada awal membuka pelajaran fisika, materi optik ya. Nah, pada materi optik ini ya, guru mencoba mengidentifikasi pengetahuan awal apa saja yang telah dimiliki oleh peserta didik ya. Nah, kegiatannya adalah mengidentifikasi pengetahuan awal ya. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru kira-kira apa? Nah, di pilihan yang A menanyakan kepada peserta didik apakah mereka ketahui yang mereka ketahui tentang sifat-sifat cahaya jika melalui benda bening ya. Nah, ini tadi kasusnya yang harus digarisbawahi karena Bapak Ibu kecepatan kita membaca, kecepatan mengenal kata kunci itu juga mempengaruhi karena kita dikejar oleh waktu gitu ya. Nah, tadi kata kunci dari soal itu adalah pengetahuan awal apa saja ya. Jadi pengetahuan awal. Nah, berarti upaya yang dilakukan oleh guru guna menggali pengetahuan awal ya.
Nah, yang B-nya mendemonstrasikan berbagai contoh alat optik di depan kelas. Yang C menjelaskan latar belakang sejarah hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Yang D meminta peserta didik membaca singkat materi optik pada buku paket, kemudian menceritakan hasilnya di depan kelas. Dan yang E menugaskan peserta didik membuat proyek model alat optik dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan. Ya. Nah, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Bu, siapa ini? Pak Benigno, kira-kira yang mana jawabannya Pak? Menanyakan, Bu. Yang A menanyakan ya. Yang A enggak, Bu ya? Kalau A gimana ya? Pak Benik. Dalam bus, Bu. Yang Oh, mana masih di Pak? Malam, Ibu. Malam Pak. Iya, kurang apa ini, Bu? Di bus, Bu. Di dalam bus, Bu. Ada musik-musiknya itu. Oh, di dalam bus mau kemana Iya, Bapak? iya. Pulang dari Medan, Bu. Ujian P3K tadi, Bu. Wah, ujian Iya, P3K sukses Pak. Lihat nanti lah, Ibu. Semoga sukses Pak Benik. Iya, Bu, ya. Iya, Bu, ya. Nah, perjuangan luar biasa ya. Malam Iya, masih jauh di dalam itu. bis ya. Iya, Bu, ya. Ya. Oke, Pak Benigno. Jadi Hati jalan, Pak. ya. Nah, ini ya Pak Imam. Kira-kira yang mana Pak Imam? Ini Pak Imam sudah memberi highlight ya. Mungkin Bahwa yang pengetahuan yang awal. A mungkin, Bu. Yang A ya. Kira-kira kenapa yang apa? Ya, karena kita mengidentifikasi pengetahuan awal. Jadi kita tanya dulu dengan siswa. Oke. Berarti ketika kita ingin menggali pemahaman awal mereka ya harus dengan menanyakan. Meskipun faktanya ya, faktanya bahwa sering sekali yang dilakukan oleh guru biasanya apa? Menjelaskan. Betul sekali ya. Siapa tadi ya? Ibu siapa tadi? Karena saya nggak kelihatan ininya, yang kelihatan layar. Ya, betul sekali Bu. Nah, itu yang sering kita lakukan adalah menjelaskan. Jadi iya. guru Bu Halimah ya, guru sudah nggak sabaran ya. Guru sudah tidak sabar untuk segera menjelaskan. Bahkan di tahap awal, yang hari ini siswa itu bukanlah gelas kosong ya. Jadi kita tidak boleh memandang siswa itu gelas kosong. Jadi setidak-tidak tahunya siswa, tapi pastilah ada pre-knowledge ataupun pengetahuan dasar, pengetahuan awal dengan bahasa yang cukup sederhana mungkin. Dengan bahasa yang mereka ketahui yang sangat sederhana sekali. Tapi itu tetap pengetahuan awal yang diketahui oleh siswa. Nah, ini juga menjadi cikal bakal pembelajaran berikutnya menjadi mengasihkan dan mereka bisa fokus. Buktinya di mana? Nah, di pengetahuan awal mungkin. Kalau yang dengan saya sempat menyampaikan ya, bahwa tolong Bapak Ibu dari 30 siswa di kelas, ada 8 siswa pinter, ada 8 siswa yang spesial yang sering disebut namanya. Sisanya ada 14 siswa itu yang berada di level middle dan mereka jarang untuk diperhatikan ya. Jadi bisa kita tanyakan, coba Ani, Ibu ingin dengar suara merdu kamu. Biasanya suaranya agak susah kedengaran ya. Ibu ingin dengar pagi ini. Kira-kira apa yang Ani ketahui tentang optik dan sebagainya ya. Jadi Ani akan sangat berbunga-bunga belajar selama hari ini ya, karena di awal pagi yang cerah Ani sudah ditanyakan oleh Pak Imam gitu ya. Nah, sudah disapa oleh Pak Imam. Biasanya nggak ada satupun guru yang bernama Ani gitu ya. Nah, begitu juga Edo yang di sudut gitu ya. Dia terlihat diam dan lain sebagainya. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk yang pertama itu kita A ya. Nah, semoga saja ini juga kita praktekkan di kelas gitu ya. Oke. Next yang berikutnya. Nah, ini ketinggalan ya spidolnya ya. Nanti saya hapus dulu. Ya, nggak apa-apa Pak ya. Oke. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Barnya kelihatan.
Ya. Nah, pada pembelajaran fisika, materi rangkaian listrik sederhana. Ya. Nah, pada materi rangkaian listrik sederhana, peserta didik aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya terkait menentukan besaran-besaran fisika dalam satu rangkaian tertutup. Namun demikian, hasil pekerjaan peserta didik dalam menentukan cara mengukur besaran fisis pada suatu rangkaian masih ditemukan banyak kesalahan. Nah, berikut ini kemungkinan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Ini masuk ke bab apa kira-kira Bapak Ibu? Bab terkait apa ketika Bapak Ibu belajar dalam PPG ini? Salah. Apa? Identifikasi Identifikasi masalah. Betul sekali ya, identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu kurang terampil dalam penggunaan alat ukur listrik. Jadi kata kunci dari soal di atas itu soalnya ada 4 baris. Udah kita baca sampai ke ujung, lupa. Iya. Iya benar Bu, setuju itu Bu. Ya, lupa apa yang ditanya. Bayangkan membaca soal ini dalam keadaan jantung yang berdegap-degup ya, ditambah Iya. jam yang terus berlaju kencang gitu ya. Nah, Apalagi jadi jamnya jalan Kerasanya pula di buyar. samping itu Bu. iya, ini jalan nanti ada jam di samping ya, besar lagi ya. Iya. Jadi jangan dilihat-lihat. Tapi kalau terlalu lama juga, jadi makanya memang perlu latihan dengan menggunakan jam ya, waktu ya dengan waktu tertentu. Nanti waktunya muncul ya. Iya Ibu di samping biasanya. Iya. Iya, ya. Oke, nah jadi tadi soalnya ada 5 baris, kita harus cepat segera Kata kunci. menemukan apa yang dimaksud oleh soal ini, apa yang ingin ditanyakan. Langsung saja ya, kalau istilahnya capcupnya, apa yang ditanya dari soal ini, gitu ya. Nah, Kesulitan belajar belajar yang nih. dialami kesulitan siswa. belajar Kesulitan itu yang belajar, menjadi ya. kata kuncinya. Jadi kadang-kadang bisa kalau sudah terbiasa kita bisa skimming di awal. Skimming itu baca cepat ya di awal. Pada pembelajaran fisika sederhana, baca mata, kemudian kemungkinan kesulitan belajar. Oke, kesulitan belajar yang pertama. Karena kenapa? Bapak Ibu lihat dari pertanyaannya di pernyataan secara logis, mungkin mendeskripsikan kesulitan belajar adalah mana yang paling logis untuk mendeskripsikan kesulitan belajar. Berarti itu yang ingin diinginkan ya. Jadi langsung ke soal ya. Yang pertama, kurang terampil dalam penggunaan alat ukur listrik. Yang kedua, tidak menguasai teknik merangkai alat. Kemudian 3, materi rangkaian listrik tidak menarik. 4, kurang dapat mengidentifikasi masalah. 5, pembelajaran oleh guru tidak menantang. B Bu. Bu, E. Yang B Bu. Saya E. Saya Yang E. Saya E kayaknya. Saya Saya E. B Iya, Bu. E. B juga, Bu. Saya B. B Bu. Saya B. Coba Ada Ibu. yang baik, ada yang elok. Ya, Elo. Saya Ada baik yang Bu. elok, ada yang baik. Ada lagi yang lain? Oke. Yang lain, kita lihat yang 1 ya. Ada 1, 2, 3. Nah, caranya adalah, kalau poin seperti ini kan lama ya. Belum lagi Iya, Ibu. deskripsi di atas lama. Cara paling cepat. Ayo, gimana caranya? Cari yang tidak mungkin. Nomor Betul 5 itu sekali. Betul sekali. Cara paling gampang itu kan pasti jawabannya deket-deket. Pasti itu ada 5. Itu penting 5. Kalau 6, 8 lagi. Ya. Jadi cari yang pasti tidak mungkin. Ketika kita menemukan yang pasti tidak mungkin, maka yang ada yang tidak mungkin itu langsung terdelete. Ya. Ya, benar. Mana yang paling tidak mungkin? 3 Bu. 3, Bu. Iya. 3 kan bagian jawab yang B. Bagian jawab yang E? nomor 2 yang nggak mungkin itu. Nomor Di 2. sini anaknya Karena aktif tidak bertanya, menguasai. Iya, Bu. katanya Ketika kan anak aktif bertanya, anaknya aktif berarti bertanya. pembelajaran menarik gitu kan? Iya, Kalau tidak betul. menguasai itu bukan kesulitan belajar, Bu. Oh, oke. Tidak menguasai teknik merangkai alat itu bukan kesulitan belajar. Oke. Nah ya, jadi berarti antara 3 dan 2 gitu ya. Berarti 1, kalau yang A itu 1, 2, dan 3. 1 gimana? Sepakat? Iya. Iya. Betul Iya. ya tuh Bu.
Ya benar tuh, anak tuh kurang paham dia, terampil dia kan. Ya. Mm-mm. Nah, ini ada kata kunci di soalnya. Pada pembelajaran fisika materi rangkaian listrik sederhana, para peserta aktif bertanya. Mm-mm. Ya, mereka aktif bertanya. Kemudian aktif menyampaikan pendapat. Berarti dia Ya. tertarik dengan materi itu, Bu. Mm-mm. Nah, kan Aktif bertanya. salah satu ciri pembelajaran itu menarik, aktivitas siswa tinggi kan? Ya, ya. Nah, jadi ada kata kunci deh ya, aktif bertanya, menyampaikan pendapatnya, kemudian eh dalam suatu rangkaian. Namun demikian, hasil pekerjaannya dalam menentukan cara mengukur besaran fisis banyak kesalahan. Jadi kesalahannya pada Kurang terampil. pekerjaan, Ya. ya, pekerjaan permasalahannya. Pekerjaan, kemudian dalam apa pekerjaan? Dalam mengukur besaran fisis, ya. Jadi pekerjaan dalam mengukur. Nah, ya. Jadi Berarti ini memang yang harus kita. Pak Imam, mana pulpennya? Nggak bisa lagi. mainkan, Oh, nggak bisa mainkan lagi. pulpennya Pak Imam. Oh. Ya, jadi kalau di pedagogi justru butuh pulpen ya. Karena memang kita bermain dengan kata kunci, tidak bermain dengan hitungan, tapi lamanya di sini nih kita menerjemah kata kunci ini ya. Nah, tadi itu sudah dapat ya satu ya, pekerjaan. Jadi di sini adalah permasalahannya adalah dengan kemampuan keterampilan ya, keterampilan menggunakan alat. Itu permasalahannya. Kemudian berarti dari kelima ini mana yang kira-kira keterampilan menggunakan alat? 1, 2. 2, Bu. 1, 2. 2 ya. 1, 2. Mm-mm. Berarti jawabannya kalau enggak A, B. Iya. Ya. Ya, B. Bu. Yang 1, 2 ya A dan B. Mm-mm. Nah, kalau B tidak A, jawabannya. B gitu ya. B. Nah, kalau yang A, materi rangkaian listrik tidak menarik. Sementara kalau yang B, yang keempatnya itu kurang dapat mengidentifikasi masalah. Ya. Kemudian yang kelima, pembelajaran oleh guru tidak menantang. Nah, kalau yang nomor 5, ini gugur secara otomatis. Kenapa 5 gugur secara otomatis? Karena di atas disebutkan peserta didik aktif bertanya, menyampaikan pendapat. Ini trikinya sebenarnya. Ini triki sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa kan karena dia di awal kalimat. Kita kan nyasarnya ke akhir kalimat. Ini ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, kunci jawabannya adalah yang benar itu adalah B. B. Ya. Jadi yang mengidentifikasi kesulitan belajar di sini adalah karena kurang terampilnya mereka dalam penggunaan alat ukur. Mereka tidak menguasai teknik merangkai alat, itu ditandai dengan cara mengukur besaran fisis tadi ya. Kemudian yang keempat itu kurang dapat mengidentifikasi masalah. Pada suatu rangkaian masih ditemukan banyak kesalahan. Ya. Nah, jadi ini sehingga di sini jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, ya. Yang B. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 2? Kasih, Bu. Ya, cukup jelas. Ya. Nah, kita ke soal nomor 3. Nah, ini piye iki? Oke. Ibu Kasfi Rahmi. Bisa Bu minta tolong dibacakan? Belum keluar, Bu. Ya, Soal nomor Bu. 3. Belum berubah, Bu. Belum berubah. Belum materi berubah, sayanya. Bu. Masih nomor 2. Belum Masih berubah, nomor 2, Bu. Ibu. Masih Nomor nomor dua. 2, Ibu. Iya, Ibu. Sekarang sudah kelihatan? Belum, Masih Ibu. nomor 2. Masih nomor 2, Ibu. Saya dulu. Bentar.
Caca. Nah, nomor 3-nya kelihatan? Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah, sudah. Nah, silakan buka CV. Ya. Coba dibacakan. 3. Aktivitas guru di bawah ini yang sesuai untuk mengajarkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran fisika adalah A. Guru meminta peserta didik menyebutkan macam-macam besaran pokok yang ada di sekitarnya. Yang B. Guru memberikan kesempatan peserta didik mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian mendiskusikan di kelas. Yang C, guru meminta peserta didik mendemonstrasikan salah satu fenomena pembelokan cahaya. D, guru menugaskan salah satu proyek model pompa air kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok, kemudian menyajikan hasilnya di depan kelas. Yang E, guru membawa peserta didik ke salah satu objek wisata dan memintanya mengamati penerapan konsep fisika di setiap wahana. Oke, terima kasih Bu Kasfi Rahmi. Ya, Kira-kira Bu. yang mana jawabannya? D, Bu. Bu. D, Bu. Yang D. D. Dolar. Ada yang dodol. Terus Pak Ronald yang mana Pak Ronald? Antara C dengan D, Bu. Karena di C itu mendemonstrasikan, cuman kalau lebih kreatifnya itu adalah proyeknya, Bu. D. Ya, D, Bu. D, Bu. Ada yang D, ada yang D, C. Bu. Terus yang Ya. lain? Bu Maria, yang mana Bu Maria? D, Bu. Dodol. Ya, dodol, Ya, Bu, Bu. ya. Dodol, Bu. Dodol. Oke. Nah, di sini kita melihat kenapa di sini dodol? Karena di situ ada Ada proyek. kreativitas, berarti Kreativitas. Kreatifnya itu. kreatif. Kalau ada proyek pasti kreatifnya, Bu. Iya, ha. Oke ya. Ada Bapak Karena Ibu di sini mengidentifikasi dari proyek ya. ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikasi ya, karena memang kreativitas gitu ya. Namun yang lebih terlihatnya lagi sebenarnya kan kalau kita masih ini, ya itu bisa seperti Pak Ronald tadi ya, bisa jadi pengecoh ya. Kalau yang A kita lihat guru meminta peserta didik menyebutkan macam besaran pokok. Kenapa itu disebut bukan sebuah kreativitas? Padahal ini yang paling sering dilakukan guru, gampang aja. Coba nak, sebutkan nak besaran pokok itu apa aja gitu ya. Padahal itu bukanlah merupakan apa namanya pertanyaan yang Ya. mengajarkan kreativitas gitu ya. Kenapa? Itu kalau yang A itu Bu, kita kan meminta anak untuk mengidentifikasi. Itu jadi Bukan kognitifnya yang untuk diutamakan situ. ya, sementara kalau yang di D itu menugaskan salah satu proyek model. Jadi modelnya itu akan dipikirkan anak sesuai dengan imajinasi dan kemampuannya gitu. Tidak akan sama hasil antara satu kelompok dengan kelompok lain gitu loh, Bu. Iya, betul ya Bu Yus ya tadi ya. Nah, kalau terkait dengan kreativitas, nah kalau yang pertama ini diminta untuk menyebutkan. Jadi kalau menyebutkan itu sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang baku. Nggak mungkin dalam menyebutkan itu dia akan kreatif gitu ya. Karena dia hanya menyebutkan sesuatu yang sudah ada. Kemudian yang B, guru memberikan kesempatan peserta didik mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian mendiskusikan di kelas. Kira-kira yang B, ini keterampilan apa yang sedang diuji pada peserta didik? Dan ini juga Mungkin kemampuan bertanya, Bu. bertanya, bagus. Ya, ada lagi Bu Halimah tadi bilang kemampuan bertanya, bagus.
ada lagi, ini biasanya kemampuan juga yang diukur di akhir. Dan salah satu indikasinya adalah kemampuan siswa dalam bertanya. Apa? Indikator apa? Kemampuan berpikir kritis. Kritis. Oh iya. Ya, berpikir kritis. Jadi ketika siswa mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat critical thinking, itu adalah merupakan stimulan untuk mereka berpikir kritis, gitu ya. Kemudian yang C, guru meminta peserta didik mendemonstrasikan salah satu fenomena pembelokan cahaya. Nah, kenapa yang C bukan? Pak Ronald tadi sempat menduga yang C. Kenapa, Pak? Karena demonstrasi itu kan itu butuh kreativitas juga, Bu. Oke. Jadi dalam demonstrasi itu memang harus aktif di depan. Bagaimana untuk misalnya agar yang lain itu mengerti, berarti kita harus pandai cara mendemonstrasikan. Oke, bagus. Yang lain, kira-kira ini menjadi bagian dari apa istilahnya ya, terkecoh ya, sempat. Jadi ini bagian dari stimulan untuk kreativitas. Sebenarnya betul seperti kata Pak Ronald tadi ya. Jadi bisa saja siswa peserta didik itu mendemonstrasi dengan menggunakan teknik yang kreatif sehingga audiens atau pendengar memahami bagaimana lah. Iki coba fenomena pembelokan cahaya kalau tidak dijelaskan oleh orang yang benar dengan cara penjelasannya ya pasti orang dong nggak ngerti kan, pasti kan, nggak ngerti. Nah, namun di sini bukan pada kreativitas menjelaskan, ya, yang diminta di sini. Ya. Nah, guru meminta peserta didik mendemonstrasikan salah satu fenomena pembelokan cahaya. Yang didemonstrasikan pastilah juga sudah ada di dalam buku petunjuk. Sehingga tidak memerlukan high order thinking lagi, tidak memerlukan daya kreatif lagi gitu ya. Dia mendemonstrasikan, menunjukkan sesuatu yang sudah ada panduannya dan acuannya gitu ya. Nah, kemudian yang E, guru membawa peserta didik ke salah satu objek wisata dan memintanya mengamati penerapan konsep fisika di setiap wahana. Nah, kenapa ini bukan menjadi bagian dari mengajarkan kreativitas gitu? Kalau yang E itu karena diminta untuk mengamati aja, mengamati penerapan konsep. memberi pengalaman berarti. Iya. Ya. Nah, jadi ini salah satu bagian dari indikator saintifik, yaitu mengamati, ya. Bagaimana dia mampu mengamati dan mengambil data, ya, mengobservasi dari fenomena yang ada di lapangan maupun di luar. Nah, ini kemampuan saintifik, ya, mengamati di sini, ya. Nah, makanya sementara kalau pada proyek, ya, suatu proyek ya pompa air kepada peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok dan menyajikan hasilnya di depan kelas ya. Jadi proyek modal pompa air seperti apa modal pompa air ya terserah kepada siswa. Nah, jadi makanya dalam project based learning ini kita tidak dibolehkan untuk memberi panduan bagaimana mengerjakan pompa air ya. Kalaupun menstimulan, Bu, siswa kami kalau nggak kami berikan contoh, mereka nggak dong, Bu, nggak akan ngerti-ngerti gitu ya. Masih pelengap-lengo gitu ya, nggak ngerti. Boleh Bapak Ibu memberikan contoh sebagai stimulan, tapi yang dikerjakan bukan yang contoh itu. Ya, nggak boleh yang dikerjakan yang contoh itu gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti juga Bapak Ibu akan muncul dengan pertanyaan untuk tahapan-tahapan dari langkah atau sintaks PJBL ya, Project Based Learning ya. Ini mungkin di kelas yang mana kemarin itu ya? Kalau nggak salah di kelasnya Pak Binikno ya, yang menanyakan itu perbedaan PBL, problem based, inquiry ya. Ini juga ya. Oke. Kemudian berikutnya nomor 4. Kelihatan nomor 4-nya? Panjangnya soal. Nah, Kelihatan, Bu. Kelihatan. Silakan Pak Ronald dibacakan, Pak. Ya.
Seorang guru fisika dalam pelajaran materi tekanan hidrostatis meminta peserta didik mengisi kemasan botol air mineral kosong dengan air yang ditentukan volumenya. Peserta didik selanjutnya membuat beberapa lubang dengan kedalaman berbeda-beda diukur dari permukaan air botol. Guru meminta peserta didik mengamati dan mengukur jarak pancaran air yang keluar dari lubang yang berbeda sehingga seluruh lubang yang telah dibuat teramati dan terukur hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang telah dikembangkan guru tersebut yang paling tepat adalah dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, khususnya keterampilan A. Mengemukakan gagasan, B. Memanipulasi variabel, C. Merancang percobaan, D. Menyusun hipotesis, E. Mengamati. Mana nih? Soalnya panjang, jawabannya singkat. B itu Bu, B. C. Percobaan, D, Nak. Bu. Merancang percobaan. Manipulasi Merancang. variabel. D, Bu. Manipulasi variabel. Manipulasi Iya, variabel. itu. Sama mengukur jarak pancaran air itu tinggi. Oke, Bu Ruth, yang mana Bu Ruth? Manipulasi variabel, Bu. Variabel. Nasi variabel. Bu Maria, yang mana Bu Maria? Keterampilan ya, Bu, ya. Khususnya keterampilan. Didik. Rancang kalau C, Bu. C, merancang, ya. Oke. Kemudian Pak Dedi yang mana Pak Dedi? Nah ini asik ini kalau makin banyak, ada yang A, B, C, D, E. Iya. Kalau saya B juga, Bu, karena ini apa, Bu? Di untuk mengukur apa, Bu? Ketinggian lubang kan bisa dibeda-bedakan. Jadi manipulasi variabel ini, Bu, tampilannya. Oke, Pak Dedi langsung nembak ke sasaran, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kembali lagi seperti yang tadi, memang kita kebingungan untuk mencari di mana kata kunci yang dimaksud oleh soal ini. Tadi Bu Maria ya, Maria yang coba melihat, oh ini keterampilan ya, Bu Maria tadi ya. Iya, Bu. Ya. Ya, ya, berarti keterampilan sehingga tadi merancang percobaan ya, Bu Maria ya. Iya. Karena Mana yang benar ya, Bu? melihatnya di keterampilan gitu ya. Kemudian Iya, Bu. Ibu, Saya lihatnya keterampilan. Bu Ruth tadi manipulasi variabel. Kenapa Bu Ruth? Di sini siswa menentukan jarak lubang pada pancaran. ini, Bu, pancaran airnya tiap Lubang yang berapa berbeda. jaraknya. Jadi siswa sendiri yang membuat manipulasi itu, Bu. Ada bermacam-macam jaraknya dibuat, Bu. Jadi siswa yang mencari sendiri variabel-variabelnya. Jadi itulah, Bu, menurut apa pendapat saya, Bu. Kedalamannya dibuat berbeda-beda juga, Bu. Diukur dari permukaan air botolnya, Bu. Nah, betul sekali. Biasanya dari soal yang disajikan agak panjang, pastilah dia mengandung sesuatu di balik sesuatu dalam soal itu sebenarnya. Ya, karena berarti ini ya Bapak Ibu ya, beda ujian atau beda tes beda lagi. Ada kadang soal dia terlalu panjang, tapi itu hanya sebagai pengecoh dan kata kunci ada di akhir saja gitu. Namun kalau kita pelajari ini soal yang keempat, dari keempat soal tadi ternyata kata kunci itu ada di yang panjang itu. Kadang kata kuncinya di depan, kadang di tengah, kadang di akhir, Bu. Iya. Capek membaca jadi kita, Bu. Iya, Bu. Ya, harus membaca. Kenapa harus membaca? Karena ternyata setelah ini saya juga merasa ya, ternyata setelah kita telaah lagi bahwa karena ini pedagogi ya. Jadi semua kasus tadi itu ada asal muasalnya, sebab musababnya gitu. Sehingga solusi yang ditawarkan itulah di akhir tadi gitu ditanyakan berdasarkan kasus yang ada. Sehingga kita harus paham kasus yang ada. Nah, kadang-kadang di kasus ini harus lebih detail dalam melihatnya.
Nah, betul tadi ya dikatakan oleh Pak Dedi dan Bu Ruth ya. Sini peserta didik selanjutnya membuat beberapa lubang dengan kedalaman berbeda-beda ya, diukur dari permukaan air botol ya. Nah, guru meminta, ini kita ingat ya, saya ingat sekali ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa ketika micro teaching ya. Micro teaching karena dia gampang, mudah ya. Ya, Bu. Tapi terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas. Nah, guru meminta peserta didik mengamati dan mengukur jarak pancaran air yang keluar dari lubang yang berbeda. Nah, sehingga seluruh lubang yang dibuat teramati dan terukur hasilnya. Ya. Nah, jadi di sini kalau guru ini berbicara terkait dengan tadi apa di awal ya, mengisi kemasan air mineral kosong dengan air yang ditentukan volumenya, ya ini nggak mungkin mengemukakan gagasan ya, karena memang ibu ini meminta mereka untuk mengukur tadi ya. Nah, merancang percobaan. Kenapa bukan merancang percobaan? Kenapa bukan merancang? Karena bukan Karena merangkai sudah, alat lagi, Bu. Bu. Iya. Karena ini sudah jadi bahannya, Bu. Iya, sudah Kalau- jadi, ya, sudah Ya, ada. betul sekali. Karena udah jadi langkahnya, sudah ibunya sudah jelaskan langkahnya gitu. Jadi nggak mungkin merancang percobaan, melakukan ya, tapi tidak mungkin merancang ya. Kemudian yang dia menyusun hipotesis. Nah, kenapa bukan menyusun hipotesis? Di awal, Bu, menyusun hipotesisnya, Bu, dilakukan kegiatannya, Bu. Di awal. Oke. Nah, karena kalau hipotesis ini kan dugaan awal ya. Jadi kalau dugaan awal terhadap apa? Terhadap jauh pancaran gelombang, lubangkah, pancaran airkah, atau apa gitu ya. Nah, di sini guru nggak perlu menyebutkan ada kata kunci dengan kedalaman berbeda-beda diukur dari permukaan air botol. Ya. Nah, kalau hanya mengamati nggak perlu dengan sekompleks ini gitu. Ya. Nah, ini masuk ke dalam keterampilan manipulasi variabel. Nah, tadi menyebutkan, Bu, ini tapi keterampilan. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat tidak? Manipulasi variabel itu masuk dalam keterampilan apa? Sains, Bu. Sains. Sains. Oke, selain sains lebih spesifik lagi. Eksperimen, Bu. Eksperimen belum. Yang lain? Bapak Ibu menggunakan loh ini dalam angket dalam perangkat pembelajaran. Saya lihat itu kok. Saya lihat itu pada umumnya Bapak Ibu gunakan ini, keterampilan ini. Apa? KPS. Apa itu KPS? Oh, keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains salah satunya kan manipulasi variabel. Ya. Nah, salah satu indikator dalam keterampilan proses sains KPS itu adalah manipulasi variabel. Nah, kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan gitu ya lebih susah lagi, langsung ngafal. Sekali itu KPS kemarin nggak jadi lagi. Iya. Punya kita urut ya, jadi nggak jadi tuh. Iya nggak jadi. Oh, nggak jadi ya? Iya nggak jadi Bu. Banyak kali alurnya, Bu. Oh iya, panjang alurnya. Iya. Nah, jadi KPS ini memang kalau siswa yang belum terbiasa diskusi belajar dengan berbagai model agak kebingungan mereka. Ya. Ya. Ini udah. Oke ya. Baik ya, Bapak Ibu ya. Sudah di soal keempat. Nah, kita lanjut ke soal kelima. Nah, ini nggak mau. Nah, kelihatan nggak soal nomor 5? Kelihatan, Bu. Jelas, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Pak Imam, silakan Pak Imam, soal nomor 5. Saya tunggu-tunggu pulpennya loh Pak Imam. Saya nggak punya pulpennya, nggak bisa. Dalam pembelajaran materi perpindahan kalor, pada kasus angin darat dan angin laut, guru hendak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL.
Prinsip-prinsip PBL meliputi konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan penilaian. Dalam pemberian konsep dasar, tindakan guru yang paling tepat adalah A. Meminta siswa untuk menelusuri informasi melalui internet tentang apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. B. Memberikan gambaran tentang perpindahan kalor pada angin darat dan angin laut, memberikan pertanyaan menantang yang terkait dengan apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana solusinya. C. Menayangkan video tentang wisata pantai dan angin laut agar siswa memahami konsep serta penyebab angin laut. D. Menjelaskan pengertian perpindahan kalor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya kepada siswa. E. Menanyakan kepada siswa apa yang dimaksud angin darat, angin laut, dan meminta siswa secara satu persatu memberikan pendapatnya. Oke, panjang ya Pak Imam ya. Iya. Gimana nih Pak Imam? Kira-kira yang mana? Bapak Ibu silakan langsung menjawab masing-masing ya. Di kertas atau di catatannya masing-masing, nanti bisa dilihat dicek jawabannya. Konsep dasar. Kalau saya mungkin B itu, Bu. D, Bu. B. Konsep dasar D menjelaskan. Yang mana? Baik. Mungkin B, Bu, karena dia kan Baik. dikasih dulu gambaran. Ya, karena di intinya kan PBL, berarti dari orientasi masalah kita kasih gambaran dulu. Tapi gambaran yang kita kasih, bukan dijelaskan. Pak Ronald katanya memberikan gambaran. Nah, gimana yang lain? Saya nggak B, bisa Bu, B. lihat. Sama, Bu. B. B, Bu. C, siapa yang C? Saya, Bu. C, Bu. Saya juga C, Bu. Saya, Bu. Juga, Bu. Menayangkan video tentang Iya, menayangkan video tentang wisata pantai. masalah. Biasanya. Persepsinya, Bu. Mungkin saya Kenapa juga C. Bu Halimah C? Karena di sini menayangkan video tentang, kan itu konsep dasar bukan? Jadi menayangkan video tentang wisata pantai dan angin laut agar siswa memahami konsep. Kenapa penyebab terjadinya angin laut gitu, Pak. Oke. Kalau Bu Anita Surya, kenapa tadi jawabannya C? Bu Anita? Bu, sini di rumah Bu sinyalnya susah Bu. Kalau di Oh, iya, cuma nggak kelihatan nggak Bu Anita layarnya? kelihatan saya screenshot Bu langsung. Oke, yang penting kelihatan layar. Iya ya Bu. Bu Gusti? Bu Ruth? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau yang C itu, Bu, saya jawabnya yang C. Karena yang C ini anak dipancing dulu pengetahuannya, Bu, untuk memahami tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan guru. Agar dia tahu alurnya konsep belajarnya ini kemana itu loh, Bu. Apa yang mau dipersiapkan anak melalui pengetahuan awalnya itu, Bu. Orientasi masalah namanya itu Bu ya, Bu Ruth ya. Karena PBL kan. Ya. PBL ya. Masalah. Jadi anak cepat nangkap, oh nanti mau belajar ini itu loh Bu, menayangkan video gurunya untuk memahami konsep. Oke, ya. Nah, jadi ini memang benar-benar soal mengecoh ini ya. Oke. Siapa lagi yang lainnya? Bu Sani? Ya, Bu. Yang C juga, Bu. Karena itu orientasi masalah, Bu. Di PBL, Bu. Yang C, Bu Sani. Ya. Masalahnya Ayo, Bu Sani nggak ada Saya laptop B, Bu. gurunya menayangkan Siapanya video. tuh? Saya B, Bu. Nggak bawa Oh, laptop siapa gurunya, Bu. siapa nih? Bu Yus. Ya, Bu. Yuk,
Ya. Bu Yus yang mana, Bu? Yang B, Bu. Yang B. Kenapa yang B, Bu Yus? Karena di sini kan pemberian konsep dasar ya, Bu ya. Kalau yang C itu lebih kepada stimulan saya kira, Bu. Oke. Yang stimulan yang C. Yang C, yang pemberian Oke. konsep dasar yang B. Oke. Oke, terima kasih. Bu Bu Lasmi, Hayatul Lasmi. Yang mana, Bu? Kalau saya B, Bu, memberikan gambaran tentang perpindahan kalau bagi kita konsep dasarnya dulu, Bu. Oh, konsep dasarnya dulu. Jadi yakin nggak milih yang C nih, Bu Lasmi? Enggak, Bu. Karena yang B itu terjadinya angin darat dan angin laut itu kan dari peristiwa konveksi ya, Dan Bu ya. kalor. Ya, Perpindahan konveksi. kalor berbentuk konveksi. Karena ini Oke. bukan soalnya kan tindakan guru yang paling tepat. Jadi ini kebanyakan benar memang, Bu. Tapi yang paling tepat yang diminta, Bu. Cuman di C, di C cuman itu yang ada video, yang lain Yang C itu nggak ada iya video. cuma tentang wisata pantai dan angin laut saja ya. Kalau yang B itu Iya. langsung dengan materinya juga ya. Iya. Kecau Yang B kan ya. konsepnya itu kan Terus konsep masalahnya, perpindahan Bu, kalor itu ya. Guru kalau sisanya Konveksi kalau kan. gurunya nggak bawa slide PPT, nggak pakai infocus pasti nggak ada video dong. Ada Pak, Kita saya kasih sesuai dengan model yang sintak mana Pak, PBL, Pak. gambarnya juga sama dengan video Pak. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini memang soalnya tricky ya, dan memang yang paling tepat, betul Pak Ronald sampaikan tadi ya. Jadi kadang-kadang soal ini belum tentu opsi yang diberikan itu, pilihan yang diberikan itu salah, tapi hanya ada yang lebih tepat lagi gitu, Iya, ya, lebih benar lagi gitu ya. lebih benar lagi. Nah, tapi kalau di sini memang kita lihat di sini ya, jelas disampaikan di sini model pembelajaran berbasis masalah PBL ya. Sementara di sini disampaikan prinsip PBL itu konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran materi, pertukaran pengetahuan dan penilaian. Nah, dalam pemberian konsep dasar, jadi dia bukan lagi orientasi, Bu Ruth. Nah, dia tidak bicara tujuan, dia tidak bicara orientasi, tapi dia menyebutkan bagaimana yang dilakukan oleh guru ketika guru menggunakan model PBL ya untuk pemberian konsep dasar. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan oleh soal ini. Apa yang dilakukan oleh guru ketika menggunakan model PBL dalam pemberian konsep dasar, ya. Nah, kalau yang A, meminta siswa untuk menelusuri informasi melalui internet tentang apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor dan apa dampaknya serta bagaimana solusinya. Kira-kira ini kenapa salah? Kenapa ini kurang tepat? Itu untuk mengetahui pengetahuan awal siswa itu ya, Bu. Nah, di sini meminta siswa untuk menelusuri informasi melalui internet apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor, ya. Nah, kira-kira, nah ketika guru meminta siswa untuk melakukan A, ini untuk aktivitas menelusuri informasi ini merupakan bagian dari aktivitas yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Yang A. Pembelajaran mandiri. Mengembangkan mungkin Bu ya, mengembangkan dan menyajikan. Yang mana Bu Sani? Mengembangkan kalau di sintak PBL-nya mungkin lebih ke mengembangkan itu ya Bu ya. Mengembangkan apa namanya Bu? Mengembangkan dan menyajikan hasil ya. Oke. Gitu ya Bu. Oke. Nah, di sini minta siswa untuk menelusuri informasi melalui internet, ya. Nah, jadi eksplorasi masalah, ya. Eksplorasi masalah. Nah, kemudian untuk yang A. Kemudian untuk yang D, menjelaskan pengertian perpindahan kalor
dan faktor yang mempengaruhinya. Ya. Kenapa yang D kurang tepat? Langsung masuk ke Yang materinya, Bu. mengevaluasi, Bu. Kenapa? Langsung ke evaluasi nanti jatuhnya ya, Bu. Langsung ke evaluasi. Oke, yang lain. Kenapa bukan yang D? Alasan D itu tidak tepat apa? Karena bukan lagi konsep Langsung ke dasar, Bu. materi. Itu udah Iya, langsung ke materi. Iya. udah langsung Langsung pemberian menjelaskan. materi. Iya, udah pemberian materi. Oke. Ya, langsung pada materi ya. Kemudian yang E, menanyakan kepada siswa apa yang dimaksud angin darat, angin laut, dan meminta siswa secara satu persatu memberikan pendapatnya. Kenapa ini kurang tepat? Itu untuk mengidentifikasi pengetahuan awal itu. Nah, kalau yang D tadi menjelaskan pengertian perpindahan kalor dan faktor yang mempengaruhinya. Sementara di soal dalam pembelajaran materi perpindahan kalor pada kasus angin darat dan angin laut. Jadi topiknya perpindahan kalor. Tapi si Bu Guru ingin memberikan sebuah studi kasus, yaitu tadi ya Bu Yus tadi ya yang menyebutkan ya. Proses terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, ini ya. Nah, kalau yang D nggak mungkin, karena ini masih pengertian perpindahan kalor. Padahal yang dimaksud adalah pada kasus angin darat dan angin laut. Nah, kalau yang E, menanyakan kepada siswa apa yang dimaksud angin darat dan angin laut. Nah, apa namanya? Nah, ini bukan apersepsi. Ya, bukan menggali pengetahuan awal, Iya, ya, benar. tapi adalah pemberian konsep. Maka yang paling mendekati itu adalah kalau tidak B dan atau C. Sementara yang C menayangkan video tentang wisata pantai dan angin laut agar siswa memahami konsep serta penyebab angin laut. Ya. Nah, di sini jadi penyebab angin laut, padahal di sana adalah kasusnya Perpindahan kalor ya. kalor. Gitu. Padahal materinya perpindahan kalor, sementara angin darat dan angin laut itu adalah salah satu contoh dari perpindahan kalor. Konsep perpindahan kalor gitu. Ya. Nah, jadi di situ di kecohnya ya. Kemudian yang B memberikan gambaran tentang perpindahan kalor pada angin darat dan angin laut. Jadi jelas disebutkan di sini ya. Memberikan pertanyaan menantang yang terkait dengan apa yang menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Dan bagaimana? Ya, apa hubungannya dengan perpindahan kalor? Bagaimana dampaknya dan bagaimana solusinya? Ya. Nah, sehingga bentuknya tetap pertanyaan. Ya. Jadi tidak menjelaskan. Ini yang hobi menjelaskan nih. Kadang-kadang kita bukan hobi ya, karena ini warisan gitu. Warisan leluhur. Ada genetika itu. Ya, kita lebih fokus ke pencapaian pemberian materi gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi akhirnya kita ya hobi tadi menjelaskan tanpa kita sadari kita sudah menjelaskan panjang lebar ya. Padahal siswa hari ini ketika ingin menstimulasi mereka maka tidak dibenarkan untuk banyak menjelaskan ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang 5 itu jawabannya B. Berikutnya kita lihat yang nomor 6. Nomor 6. Rumusan. Coba di sini yang baru masuk Bu Eva. Mana suaranya Bu? Bu Eva? Iya Bu, saya baru bergabung Bu. Iya, tadi saya cari nggak kelihatan. Coba dibacakan soal nomor 6. Oke Bu, siap. Rumusan tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan dan latihan secara mandiri dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menggunakan multimeter untuk pengukuran kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Merupakan
Oke, Soalnya merupakan perumusan tujuan. D lah Bu ya. Oke, menurut Bu Eva, Menurut saya kan Bu, jawabannya D, ukuran keberhasilan. Karena kan Bu, di sini tujuan pembelajaran Bu yang diminta. A, Bu, jawabannya Bu. Ya, A itu Bu. Perubahan perilaku. oke, Bener ada yang A, ada yang D. Kalau menurut Bu Eva, karena tujuan pembelajaran, maka ukuran keberhasilan gitu Bu Eva ya? Ya, Bu. Itu. Oke, kalau perubahan perilaku, tadi yang A, siapa yang A? Bu Sani, Pak Ronald. Saya Bu. Bu Sani, kenapa Bu Sani perubahan perilaku? Biasanya setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu. Oke, adanya perubahan perilaku gitu ya? Ya. Ya, Bu. Karena ada Oke. pengamatan latihan secara mandiri dibimbing oleh guru Bu. Tidak langsung guru yang membimbing secara mandiri. Tapi Pada soal peserta ini didik. cukup membingungkan ya Bu ya. Iya, menjebak-menjebak. Ini mungkin Tidak diperoleh kata kunci apapun di sini gitu loh. kalau menurut saya kan Bu, ini aku nggak D Merupakan ini. merupakan apa, yang ditanyanya apa gitu loh. Tapi Bu Sani, Kecuali sini di kan sana dikatakan yang merupakan kondisi dari ini atau yang merupakan Ini ukuran kayaknya apa Bu ya? keberhasilan. Ya, Ini kayaknya yang ABCD itu Bu ya. Ada audien, ada behavior, ada kondisi sama Iya, degree itu ya Bu ya. iya soalnya ini nggak lengkap kalau saya rasa Bapak Ibu. Iya, tapi karena ditekankan pengamatan dan latihan secara mandiri bimbingan guru. Itu Dengan kata Ya, kuncinya kalau mungkin melalui ya. pengamatan dan latihan itu kondisinya kan Pak Ronald. Ya. Hmm. Secara mandiri kan dengan memberikan Iya. guru. Mungkin perubahan berlaku yang paling ini ya, yang mendekati. Biasanya kan Bu, di tujuan pembelajaran itu kan itu bagaimana siswa itu kita lihat dari proses pembelajarannya, misalnya dilakukan seperti hasil yang akan didapatkan itu seperti apa gitu. Mungkin gitu Bu, salah satunya. Iya. Jadi saya perubahan perilakunya itu setidaknya adalah dari setelah ada bimbingan yang seperti dibilang Pak Ronald tadi ya, bimbingan dari guru ya kan Kak gitu. Iya. Ya, Karena tujuan pembelajaran juga itu kan ada tujuan untuk sikapnya, untuk keterampilannya dan untuk Iya, kognitifnya dibagi 3 itu. Jadi ini untuk sikapnya mungkin. Tapi kan Pak, kalau saya di sini lihatnya, memang kan Pak kata-katanya kan Pak melalui pengamatan. Tapi di sini peserta didik dapat menggunakan multimeter. Berarti Ukuran dapat keberhasilan menggunakan juga. multimeter. Yang diminta itu apa kan? Iya, soalnya Ukuran, rasa tidak lengkap. Kalau ukuran dapat menggunakan keberhasilannya. itu ukuran keberhasilannya itu kan Bu Eva. Iya. Persyaratan kayaknya. Karena di sini kan ada kewajiban siswa Siswa itu bisa harus untuk bisa melakukan ya. pengukuran. Syaratnya Menggunakan siswa multimeter kan, ya, persyaratan kayaknya. Ya, kita nggak paham arahan Prasyarat soalnya lah, dia kemana kan ini. tujuan pembelajaran kan. Karena kan tujuan Iya. pembelajaran. Ada yang ingin dicapai lah dari kegiatan mandiri itu dengan bimbingan. Itulah Pak Dedi yang dicapai itu ukuran keberhasilannya. Ini kita kan ada sekitar 30 orang. Nanti bisa jawabannya 5-5-nya nih ada jawabannya. Iya. Makanya Bu Eva, saya menunggu itu ya. Jadi jawabannya ada yang A, B, C. Iya. Berarti soal itu Oke, cukup Bu, tricky. syaratan. Ya, Bu, agak apa, Bu. Bu, soalnya simpel tapi kan menjebak gitu loh, Bu. Menguras energi juga ini Bu, simpel Iya. tapi menguras energi nih Bu. Nah, jadi komposisi sebuah tujuan pembelajaran itu kata kuncinya apa gitu ya. Jadi sebuah kata-kata atau dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, memang betul ya seperti Bapak Ibu tadi sudah diskusikan gitu ya. Memang soal ini seperti ngegantung gitu ya. Gantung. Namun di sini ada beberapa kata yang memang bisa kita jadikan sebagai acuan, gitu ya.
rumusan tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang berikut ini adalah tujuan pembelajaran berarti ya. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran itu gunanya untuk apa? Mengukur, Bu. Mengukur, Bu. Tercapainya, mengukur tercapainya Ah. pemahaman konsep. Itu dulu kan rumusan tujuan pembelajaran. Berarti kalimat berikut di depannya itu adalah tujuan Melalui. pembelajaran. Ya, Fungsi. mahasiswa dapat. Nah, melalui pengamatan dan latihan secara mandiri dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menggunakan multimeter untuk pengukuran watt arus listrik dalam rangkaian tertutup. Maka Berarti ini pernyataan ini keterampilan. merupakan Kekerasan, Bu. Sasaran pembelajaran bisa juga Bu dijadikan. Sasaran yang mungkin. Bu, Sasaran pembelajaran juga bisa nih Bu. Daripada ukuran keberhasilan kayaknya lebih ke sasaran kita nih Bu. Iya. Tujuan kita tuh kemana ya? Itu dia. Feeling saya Bu. Nggak jadi D kayaknya. Sudah berpindah ke lain hati. Wah, kayak gitu Bu Eva ya. Karena ketika Bu Susi menjelaskan, kayaknya udah lain maknanya. berubah makna, berubah tanda koma, berubah makna. Ya, nah jadi ini kunci jawabannya itu adalah D. D Bu. Ya, D. Dodo. Oh, alah. Betul. Betul. Yang berhasil mengecoh ya. Iya. Jadi ini Di sini adalah ada ukuran keberhasilan karena peserta didik dapat menggunakan multimeter Iya ya kata-katanya. untuk pengukuran kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Karena melalui pengamatan dan latihan secara mandiri dengan bimbingan guru itu kan keterangan. Ya. Ya, aktivitasnya pengamatan. Kemudian apalagi aktivitasnya belajar mandiri. Latihan mandiri ya. Ya. Nah, ada yang ingin dicapai di sini ya, sebuah keberhasilan berupa siswa itu mampu menggunakan multimeter. Multimeter. Itu yang yang menjadi indikator utamanya ya. Dapat menggunakan multimeter. Ya. Untuk apa multimeternya itu? Untuk pengukuran kuat arus listrik. Ya. Kalau kita sampaikan persyaratan, nggak ada indikasi sebelumnya atau sesudahnya. Untuk apa dia? Ya, nggak ada indikasinya. Jadi memang D dan E karena kata-katanya sama, sasaran pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di atas sudah di awal sudah disebutkan rumusan tujuan pembelajaran, ini memang tujuan pembelajaran gitu. Ya, betul. Jadi nggak mungkin double lagi gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita harus itu dengan pilihan yang pertama berarti Ibu ya. Ya juga. Berarti ini kesimpulannya pas soal pendek belum tentu. Lebih panjang tapi kadang-kadang gampang nebaknya. Ini yang pendek justru. Iya. Ya. Yang sampai susah nih kan Bu soal pedagogi nih Bu dibanding dengan soal proporsional sebenarnya. Ya, kalau soal profesional, kalau giliran nggak tahu, nyari rumus nggak ketemu, ya tinggal hitung kancing baju ya. Kalau soal pedagogi ini kan benar-benar nggak tahu, tapi kayaknya tahu gitu ya. Kayaknya ini yang, Iya Bu. kayaknya inilah yang menyebabkan salah gitu ya. Ini yang membuat sakitnya tuh kan Bu, di kantong sakitnya nih. Jadi kan nggak tahu, tapi kayaknya tahu gitu. Nggak tahu, tapi kayaknya sekarang jadinya Bu. Terus salah gitu ya. Oke, nah kita lanjut di soal yang ke-7. Agar KD, apa KD Bapak Ibu? Kompetensi dasar. Nah, coba Bu Welda, Bu Welda nggak ada ya? Bu Nur Salimah, Bu Nur Salimah, coba dibaca Bu. Agar KD menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah dapat tercapai dengan baik, maka seorang guru fisika harus menentukan materi esensi yang sesuai. Materi esensi KD tersebut paling benar adalah A. Keterampilan menghitung, membuat grafik, turunan,
dan integral yang terkait dengan gerak lurus. B. Konsep pengukuran ketidakpastian dalam pengukuran, cara penulisan hasil pengukuran, dan ketelitian setiap alat ukur. E. Besaran pokok, besaran turunan, dimensi, dan satuan internasional. D. Rumus ketidakpastian pengukuran berulang. E. Konsep nilai min, median, dan modus dalam pengukuran. Yang B pasti nih Bu jawabannya. Yang pasti bukan E. Ya, B nih jawabannya. Oke, Ya, langsung B, gugur B. yang E langsung gugur ya. Iya, iya Bu. gugur, Ibu. Itu tak ada itu median dan modus-modusan. Oke, kemudian apa lagi yang gugur? Yang D. Kalau yang D itu terlalu sempit materinya. Yang A Bu nih gugur nggak Bu? Karena kan Bu yang ditanya kan Oke, iya, pengukuran. betul. Ini larinya ke gerak lurus ya, jadi materinya berbeda. Yang A sudah gugur tuh Bu. Yang A gugur, yang E gugur. Kemudian yang D. Kemudian yang C D, juga Bu. gugur, yang C juga gugur. Kenapa gugur? Kan iya. besaran Enggak, C, Oh enggak iya ada besaran besaran pokoknya. pokok. Iya. Sih. Cuma besaran pokok ini sebetulnya di SMP mereka sudah bahas gitu. Jadi kita bisa ambil saja sebagai pengetahuan awal nanti, Bu. Tapi kayaknya yang C ini nggak masuk Bu ke dalam Iya. prinsip-prinsip pengukuran. Lebih tepatnya memang di B itu. Bu. Iya B Bu. Saya waktu lihatnya langsung oh ini B nih. Ya. Nah, jadi ini bisa dibilang soal yang mudah untuk ditebak ya. Kalau saya bilang ya Ya, semi Bu. bonus lah ini ya, semi Oh bonus. iya Bu benar. Semi bonus. Kenapa? Karena kan ini KD yang diberikan, kemudian kebetulan Kata-katanya itu tidak begitu tricky pilihannya. Yes Bu benar. Ya. Karena yang B itu kelihatan banget. Jadi pengecohnya itu nggak begitu kuat. Yang Iya, A nggak langsung dekat. gugur, yang E langsung gugur. Jadi yang D juga nggak mungkin. Paling B dan C nggak mungkin karena di situ satuan internasional. Ya, sementara ini notasi ilmiah. Ya. Nah, jadi ini karena pilihannya tidak begitu mengecoh, cepat kita menyasar. Jawabannya Ya. B bukan? Iya, jawabannya adalah B. Ini adalah B. Nah, Bapak Ibu, soal-soal seperti ini kalau bisa ya, kalau saya menyampaikan wajib betul gitu ya. Iya. Kata kuncinya kan Bu, udah ketemu. Dan itu tadi karena memang pilihannya yang lain itu tidak begitu mengecoh. Nah, kadang-kadang kan kita bukan dari tingkat kesulitan soal, tapi ngecohnya ini yang tinggi sekali gitu ya. Penggodanya ini kan bukan di samping-samping nih yang bahaya. Itu ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu yang nomor 7 ini materi esensi KD yang di atas itu adalah yang B ya, konsep pengukuran, ketidakpastian dalam pengukuran, cara penulisan hasil pengukuran dan ketelitian setiap alat ukur. Ini sama nggak? Benar-benar ada nih di ini kayaknya yang di Kumer ya, kurikulum Merdeka ya? Iya, Bu. Benar. Jadi untuk yang ngajar kelas 10 udah pasti tahu dia ini, Bu. Jawabannya B. Ya, yang kurikulum Merdeka kelas 10 yang semester karena semester ini ya di pengukuran Iya, ya. semester ini Bu, semester awal. semester ganjil. Iya. Kurlas juga semester ganjil nih Bu, pengukuran. Oh iya. Oke. Baik. Lanjut Bu. Lanjut. Ini kita lihat soal nomor 8. Aduh, kalau udah kena yang kayak gini kan Bu nih. Udah harus membaca nih. Ya, ini bacaannya panjang lagi ya. Ini literasinya nih Bu Ma ini. Iya. Bu Maria, minta tolong Bu dibacakan Bu Maria. Ya, baik Bu. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran fisika yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisika intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman
dan keleluasaan materi pembelajaran. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. Yang keenam, dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain. Panjang soalnya Ibu ya. Apa ini jawabannya? Dari ya, yang mana jawaban kompetensi dasar. Kompetensi dasar didik. Faktor-faktor antara lain. Faktor yang mempengaruhi. Nah, ini soalnya panjang. Satu. Pilihannya juga banyak. Kalau saya mungkin Iya. D itu 1, 2, 4, 5 mungkin ya. Satu Iya itu. Satu Kalau nomor iya. satu sudah pasti itu. Iya, Iyalah. satu pasti. Satu udah Satu tuh. pasti. Satu pasti. 2 Berarti B pasti. dan E Manfaatnya 3 berarti juga yang B pasti dan itu. E kita eliminasi itu. Iya, Karena tidak ada angka D satunya. dan Iya. E kita Yang eliminasi dulu. yang Tinggal 6 tuh, A, C, yang D. 6 nggak ada tuh, 6 nggak Yang ada. Iya, nggak ada ada. hubungan dengan 6 tanah tuh itu. buang Berarti aja. tinggal A dengan 5 D. iya ya. Antara A dengan D lagi tuh. Berarti A dengan D. jawabannya gitu. Berarti D itu. Tapi 5 iyalah Bu, kayaknya relevansi dengan kebutuhan peserta Kemampuan didik, guru dan kesediaan tuntutan referensi. lingkungan dan alokasi waktu Bu. Yang nomor 5 nih masuk nih Bu, nomor 5 masuk. Dan kebutuhan peserta didik, ketentuan lingkungan, alokasi waktu. Iya, antara 3 dan 4 itu yang ini. Yang nomor 5 nggak masuk nih Pak. BE itu dibuang itu Menurut saya BE. ya. Tapi yang 4 Iya. itu dibuang rasanya itu, Nak. BE itu Enggak, itu kan dibuang. referensi loh, harus ada referensinya. Kita sedia kemampuan. Tapi kemampuan guru? Pak, kalau menurut saya 4 tuh enggak lah, Pak, kayak lebih ke 5. Iya. Heeh. Iya. Kalau menurut saya kan lebih ke 5 memang. Kayaknya jawabannya kan 1, 2, 3, Kata Bapak dan 5. kemarin itu kalau guru tidak mampu berhenti jadi guru kata. Feeling saya kan Pak, feeling saya ini jawabannya C nih, 1, 2, 3, dan 5. Kayaknya Feeling 4 saya kan? D. Karena Pak D ya? harus ada juga ketersediaan referensinya, Bu. Di nomor 3 nggak ada 1, 3, 5 ya. referensi. Kalau saya C, 1, 2, 3, dan 5. Iya. Ya. Ini kan C. mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, berarti harus ada referensi kita, loh. Tapi kan Pak, bahasa kayak mana ya? Saya kurang Nomor bisa 4 kan menjelaskan, cuman kemampuan kayaknya guru dan ketersediaan referensi itu dibuat. Kata referensi itu yang menguatkan itu yang ini. Nggak ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nggak ada. Tambah 1, 2, 4, sendiri 5. Bu Ruth. Iya. F. Berarti Bu 3, Ruth ini 4 kan, ini yang 3, 4 Bu ini Ruth, yang apa ya? Bu Ruth buat pilihan sendiri dia. F. Pak Imam apa Pak Imam? Pak Saya- Ronald D, kami C. Bapak Saya- pilih laki-laki atau iya. perempuan? Saya C ya. Sama berarti kita. Yes. Bu Sani biasanya sama dengan saya. Mana Bu Sani? Ya, hari ini C, Pak. Betul nih, C. Ya Enggak betul deh. lah yang C. Coba lupa Enggak Ronald. deh ya. Ya, C nih C. karena kan Sani lihat dulu, isu itu kan ada nomor 4. Kemampuan Jadi tidak lihat guru lagi, dan jawabannya sudah ketersediaan C itu. referensi itu. Ada referensi loh Bu Sani itu. iya Bukan. referensi. Mampu, Tapi tapi nggak kemampuan cocok. guru itu Pak Ronald yang enggak. Pak Kalau nggak Ronald tapi mampu, nggak cocok itu kalau yang nggak C. mampu nggak usah Yang C jadi yang D. guru gitu. Kalau kata Pak Saminan kalau nggak mampu nggak usah jadi guru gitu. Iya ya. Jadi kan Pak, dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, Iya. guru harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu maksudnya. Kan? Yang pertama jelas Belajar. potensi. Yang kedua tingkat pengembangan. Iya C jawabannya itu. Iya perkembangan fisika. Iya. ICC Iya. memang. C. Nomor Ada. 3 kan kebermanfaatan bagi peserta didik. Ya semua pelajaran itu bermanfaat gitu ya. Strukturnya, aktualitasnya. Saya lebih kuat di kata inilah, kata ketersediaan Kemampuan referensi. guru Bapak ya.
Enggak, ketersediaan Referensi referensi itu itu. bisa dicari Pak Oh, Ronald, seperti kata Ibu tadi, kan kita bukan lagi mengisi gelas kosong gitu loh. Jadi anak bisa cari referensi sendiri. iya. Saya Pak Ronald yang untuk nomor 8 nih, saya kurang bisa menjelaskan, tapi Ya. memang jawabannya C nih. Sila ya. Dari Kalau jujur poin-poin, ini Pak Ronald, kalau saya tadi nomor 4 itu sudah langsung saya ini kan, betul, sudah black, langsung ya. langsung di blacklist kan? Saya Jadi juga yang kayak ada gitu. 4 itu udah nggak dipakai Uh-uh. tadi, maka saya antara B dan C saja. Iya. Cuma di B-nya tadi ada 2 kan, angka satunya nggak ada gitu. Sementara saya lebih condong ke memilih angka 1 gitu. Tapi ini Kalau Dana kenapa burut? Iya, Dana ini juga. ya sebenarnya kalau dana mempengaruhi juga, Burut. Iya Iya, sih. makanya diidentifikasi masalah itu dibuat dana yang tidak ada. Ya. Oh, bisa jadi B jawabannya nih Pak Ronald. B kayaknya nih. Tapi kalau 6 itu tupoksinya bendahara ya. Bakti guru gitu ya. Iya. Iya, nggak lengkap pun Enggak, sarana kalau prasarana B kita itu Bu tetap Sani, jalan kan, Bu. harus ada potensi, harus ada kita perhatikan potensi peserta didik. Jadi di B dengan itu kan nggak ada angka satunya, nggak ada Oh potensi. iya. Jadi lebih tepatnya C Pak Ronald. Tapi entahlah feeling saya mengatakan ini D lah. B. B apa tadi Pak? Pak Ronald dodol dia. Iya. Kalau kita cantik. Iya dong. Identifikasi materi Burut itu bisa ya jadi harus Ibu ini Yus kita bisa jadi B juga. berpacuan kepada referensi lah, aku rasa. Menunjang. Ya, Bu Sani kami tadi udah sepakat kalau nomor 1 tuh wajib ada katanya. Terus kan kalau kita belajar kemarin di identifikasi masalah kan selalu ada kalimat guru kurang mampu, guru kurang mampu. Selalu. Tapi Kan karena Pak, guru kurang mampu itu kan masalah. Masih Ya. gini Pak, beda. Kan di Ini sini materi kan pembelajaran. Jadi kalau menunjang kurang mampu itu di pencapaian finansialnya kompetensi itu. dasar kata-katanya. Cuman saya yang pilih D ya, nggak ada yang lainnya. Bu Halimah apa Bu Halimah? Iya, Voting dipakai kita Saya C, voting. Pak. Saya C, Bu. Voting. Ya. 135 saya juga C saya itu. Iya. Pak Imam? C saya. Ikut Bu Sani lah. Pak, saya ada B. Ini kayaknya berubah jadi B. Oh, gara-gara tadi. dana tadi ya. Siapa yang B? Dana tadi. Bu Sani B. Iya, Bu, Bisa kayaknya B. itu dana itu perlu juga gitu loh, Bu. Maksudnya. Kenapa Bu? Karena di dana yang tersedia itu juga maksudnya Mempengaruhi perlu Bu juga ya. gitu. Mempengaruhi juga, Bu. Mempengaruhi Kalau juga untuk ya. saya, Bu. Juga ya. Iya, Bu. Kalau untuk saya mempengaruhi sih, Bu, dana yang Terus kenapa nomor 1 nggak ikut Bu? Nomor 1 karakteristik potensi peserta didik itu apa itu? Perlu diperhatikan itu potensinya. Itu mutlak Bu, mutlak ikut itu. Iya, 1 tuh Mutlak. mutlak itu. Karakteristik materi pelajaran juga. Berarti menurut Bu Sani nggak perlu ikut gitu ya? karakteristik daerah itu, Bu, kan. Jadi nggak perlu lah, Bu, rasa saya. Oke. Tapi ketika tes Bu bermuatan lokal Bu Sani, di apa di Kumer itu udah ini disarankan itu. Tapi kan Ibu Sani, ya. potensi Apalagi kalau peserta proyek B5 didik itu. kan karakternya itu kan perlu. Iya, apalagi kalau di proyek B5 disesuaikan dengan daerah Merdeka itu masing-masing. pasti. Betul kayak Kurmer kan. Iya, Kan apalagi kenapa sekarang itu udah kearifan disarankan selalu itu di dalam P5 kearifan selalu ada lokal itu. gitu namanya kan, Iya, kearifan kearifan lokal kan. lokal. Misalnya kan Bu Sani gini, misalnya kami di PD Jaya, kami ini kan khasnya itu misalnya kan Ade. Kan nggak mungkin dong kami yang di PD Jaya itu kan buat kearifan lokal di Takengon kayak gitu kan. Jadi kan sesuai nggak- yang ada kebutuhan di Iya. daerah. Nomor Nggak 1 dapat nggak betul mungkin tuh. belajar tor-tor kalian di situ kan? Iya. Tor di itu kan? Iya, apalagi kalau di Kumer itu Biarlah. kearifan lokal itu perlu sekali ya. Iya Bu betul. Eva, Jadi biarlah menurut- pilihan Bu Sani, biarlah. Maka jawabannya adalah D. Dan Masing-masing Pak punya Dedi, alasan Pak Dedi sendiri. pilih apa Pak Dedi? Sama Bu, C juga Bu. Kayaknya lebih besar Bu. Oke ya. Jadi setelah kita memilih-milih akhirnya terpilih lah gitu ya. Iya, iya. Iya terpilih lah.
Bu Sani sudah berpindah hati dia. Jadi Jadi dia nggak mau ikut. Iya. ya, Teng Tereng akhirnya terpilihlah yang tidak diduga, yang tidak B. diduga, ya. Yaitu Bobby. ya, yang nggak diduga B. Jawabannya adalah B. Ya. Oh gitu. Iya. Berarti Sesuaikan dana itu kantong penting juga. kan, Bu? Apa jawabannya, Bu? BB Bu Sani Cuma berarti. Bu Sani yang benar tuh. Iya, Bobby. Beca. Ya, bagus. Oh B, di luar dugaan Bu ya? 2, 1 enggak. Ya, di luar dugaan. Jadi dana juga diperuntukkan ya Bu ya untuk ini menunjang pencapaian KD ya. Ya, saya juga di luar dugaan ini ya, karena nomor 1 itu termasuk apa namanya, sebenarnya itu menjadi Benda salah umum. satu pertimbangan ya Iya, sebenarnya. iya Bu. Potensi dan karakteristik itu Bu. Oh, dengan karakteristik daerah. Kenapa bisa B Bu? Saya masih bingung kurang nomor 1. Kurang tahu, Bukan karena dana. kalau dibilang kalau potensi peserta didik, kemudian Karakteristik daerah, pelajaran. Itu sudah ada di mata Bu ya. pelajaran, itu kan menjadi bahan pertimbangan kita dalam atau ya ini indikasinya ya, dalam mengidentifikasi materi pelajaran yang diampu. Jadi guru harus, ini faktor, justru yang nomor 1 itu menjadi faktor subjektif gitu dalam mengidentifikasi materi pembelajaran. Ini analisa saya setelah saya putar otak coba mencari ya kenapa nomor 1 justru tidak ikut, termasuk gitu ya. Jadi dalam mengidentifikasi materi pelajaran yang diampu, kita tidak boleh menjadikan potensi peserta didik sebagai bias dalam identifikasi materi, sehingga materi tersebut tidak diberikan kepada peserta didik karena kemampuan peserta didik yang masih rendah. Ya. Kemudian relevansi, nah dugaan saya sebenarnya adanya itu ya di karakteristik mata pelajaran. Mungkin karena kan dia kalau yang lain benar, tapi ada satu yang tidak benar dalam kalimat itu, maka dianggap semuanya kan jadi tidak benar ya. Ini kan ada potensi peserta didik, kemudian karakteristik mata pelajaran, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah ya. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ya memang yang ketiga komponen ini ya sesuatu hal yang paling penting untuk diperhatikan gitu ya. Tapi ya mungkin tadi karakteristik mata pelajaran, kalau kita mengabaikan karakteristik mata pelajaran, sehingga kita bagaimana bisa menentukan dan mengidentifikasi strategi, pendekatan, dan lain sebagainya sesuai dengan materi tersebut gitu. Ya Allah alam Bapak Ibu, tapi saya juga ini ya tricky ya, saya juga terjebak di sini. Kalau di Kumer malah potensi ini yang diutamakan Bu. Iya. Kearifan lokal kan? Iya, potensi pelajaran ini. diferensiasi nanti kan. Terus Iya. kata di atas itu Bu, Pembelajaran kita. karena di sana kan disebutkan di atas itu kan menunjang pencapaian kompetensi dasar, makanya nggak Pastilah kira ada dana. potensi dulu. Iya. Dari potensi inilah kita Iya, menggali tadi itu, adil dan yang berkeadilan dicapai. itu kan. Ya, jadi ya itu Bapak Ibu. Jadi meskipun kita memilih C atau yang lainnya, tapi jawabannya menuju kepada B. Selamat Bu Sani. Selamat Bu Selamat Sani Sani. ya. Bu Sani. Ya, tadi Bu Padahal Bu Sani ngantuk dari macamnya itu, makanya benar itu. Bu Sani gara-gara dana tadi dia sudah kena Iya. uang langsung pindah Dana aja hati di pikiran dia. itu. Matre Bu Sani ini. Ya, jadi ini banget ya, dana menjadi faktor utama. Jadi materi Jadi nggak ada dana susah untuk materi ujung-ujungnya duit semua kan. Mungkin ini Bu, kalau misalnya kita membuat proyek nanti butuh dana besar, jadi kan harus kita pertimbangkan itu. Mungkin apa itu? Mungkin itu. Betul itu Bu. Iya. Oke ya Bapak Ibu. Orang nggak keluar kayak gini soal Ibu ya. Iya.
Karena Jadi kan gini memang soal juga nggak bisa terima dengan hati ini ada dana ini, Bu. Iya Nggak benar. pilih nih, Kalau Bu. ya kalau kami memang sepakatnya masih yang C ya Bu Eva. Iya. Iya Karena betul, saya gini, kan Bu, gini Pak saya Ronald, semalam kan saya PPL 2 itu saya bawa anak-anak ke bengkel. Jadi ketika di sana pakai motor bensin sama motor diesel. Jadi pas saya tengok bahan bakarnya nggak ada. Jadi rencana saya mau saya rubah lah RPP saya dalam hati saya kan. Terakhir saya ngomong sama kepala sekolah, Pak, ini nggak ada sumber energi nggak ada. Saya bilang akhirnya dikasih bensin sama solar sama bapak itu. Kasih dana. dan itu dia. Jadi perlu dana ya Bu Eva. Iya. Tapi gini loh Bu Halimah, dana itu kan bukan sesuatu faktor yang utama gitu loh. Iya. Saya lebih ke yang nomor satunya daripada ke nomor 6-nya. Ya, yang namanya pembelajaran kan sudah ada pasti dana lah. Iya. Jadi Tapi itu kan nggak pernah disebutkan bilang. Paling-paling di penelitian itu selalu disebutkan dana kan. Itu teori aja itu teori aja Bu. Iya. Bu Eva. Kadang kalau kita mau Prakteknya praktek, butuh dana juga. iya, praktek besar kita kan mikir, aduh biayanya banyak juga ya kadang Iya, ya. Nggak usah betul. deh, itu loh. Iya. ini kalau sudah makanya jadi soal ini mengajarkan kita untuk berarti dana ini kunci utamanya nih Bu ya. Kapan dana masukkan aja. Ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu kita tinggalkan yang nomor 8 ya, memang cukup fenomenal dan kontroversial. Iya, iya Bu ya. Kontroversial itu. Ya, jadi saya sendiri juga masih nggak habis pikir ya. Iya, Kenapa jawabannya kenapa bobol? Ya, Bu Sani lah itu yang tahu itu ya, yang meyakini B itu ya. Oke ya, baik Bapak Ibu, kita ke nomor 9. Teknik penilaian dan pembelajaran fisika menggunakan instrumen yang tepat dan harus ditentukan atau dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran. Ini yang A, data yang diperoleh menggambarkan capaian kompetensi yang diukur. Udah Bu, langsung A. A jawabannya. Langsung A Bu, karena yang B, C, D itu. Hati-hati, ini Ya. udah makin aneh soal ini loh. Makanya Nanti jebak lagi. saya yang baca soal ya. Enggak, memang nih data kan sudah sesuai ya, penilaian kan data yang menggambarkan, iya udah betul nih capaian kompetensi yang diukur, benar ini. Saya juga Kalau A, Bu guru- Sani. Bu Sani, Bu Yus. Kalau guru tidak menemui kesulitan saat menyelenggarakan kegiatan penilaian, ini berarti gurunya tidak ada tantangan, tidak mau dengan Benar, tantangan benar, berarti. Data yang Kata diperoleh. kuncinya yang pilih E. penilaian ya. Yang C, Yang E itu sudah pasti enggak, Bu. Yang E sudah pasti enggak. kalau yang C, peserta didik tidak dirugikan ketika penyelenggaraan penilaian dilakukan. Ini enggak nih lah, Bu. ya, yang C itu penilaian apa namanya? Yang D, penyelenggara penilaian tidak menyimpang dari yang telah dilakukan. Ini enggak nih, Yang, Bu. yang nih, E, Bu. penyelenggara penilaian mengikuti perkembangan teknologi maju. Ya. Ini lebih enggak Teknik lagi yang E. penilaian dalam pembelajaran fisika menggunakan instrumen yang tepat dan harus Sudah A nih, Bu, ditentukan jawabannya. kalau Iya. berdasarkan tujuan pembelajaran. A, Bu, jawabannya. Ya, kalau tujuan pembelajaran itu kan memang untuk menggambarkan capaian kompetensi yang diukur Iya. gitu. Iya. Apalagi kan begini, Bu, menggunakan instrumen yang tepat. Instrumen kan kalau ada instrumen kan Bu berarti kan ada data. Alat data. Tuh, Pak Imam, apa Kalau jawabannya D Pak? gimana Bu? A, Bu. B. A. Iya. Pak Imam A2. Tiga sama saya. Nah. Sama saya. Bu Welda, yang mana Bu Welda? C, Bu. B. C, Bu. C. Ya. Peserta didik tidak dirugikan. Ya, kalau instrumennya tepat, Bu, semua peserta didik tidak dirugikan gitu. Oke, kalau instrumennya tepat ya. Ya. Benar. Oke. Bu Evi yang mana Bu Evi? Bu Gusti. Ya, Bu, yang A sepertinya, Bu. Yang A sepertinya masih ada ragu. Saya D, Bu. D. Ya, menganggap sebenarnya tidak menyimpang dari yang telah. Siapa B, Pak?
Bapak B apa D loh, Pak? Dodol apa baik? D dodol ya. Iya, Dodol apa dodol. baik? Kenapa dodol, Pak? Dodol. Kenapa Bapak pilih si dodol, Pak? Putus-putus. Enggak. Sorry. Bapak kenapa pilih si Eh, dodol? karena di sini kan sudah ada instrumen, jadi jangan sampai penilaian itu keluar dari instrumen yang ada untuk melakukan penilaian. Oke, penyelenggaraan penilaian tidak menyimpang dari yang telah dilakukan. Oke, ada lagi yang berbeda? Ada yang pilih E, yang pilih B, belum ada yang E dan B. Ada? Bu Lasmi milih apa, Bu? Oh, biar beda Bu, saya pilih B aja Bu. Oh, boleh kayak gitu loh, Bu. Nggak boleh kayak gitu dia. Iya. Nanti kan waktu UP nanti ibu-ibu pilih yang beda semua nanti ibu. Gak ada betul jawabannya. Beda-beda semua. Padahal Nggak ada dari yang tadi betul Bu, ya. padahal dari tadi Bu ini memang milih B, Bu ya. Iya. B, Bu, B. B, Ya, Bu. kan guru, karena kan instrumennya tepat, berarti kan guru tidak menemui kesulitan. Iya. Saya B, Bu. Nah, tadi Bu Kasvi B. Iya, saya B. Kenapa B, Bu? Iya, karena dia menggunakan instrumen yang tepat katanya. Oke. Tapi kan Bu, kalau instrumen yang tepat itu kan Bu, dari mana ya? Dari datanya. Data tuh kan diperoleh ya untuk mencapai kompetensi yang diukur. Saya tetap A nih Bu. Feeling saya A. Saya tetap B, Bu. B. Ujungnya ribut. Jadi kata kuncinya di sini kelihatan ya. Teknik penilaian dalam pembelajaran fisika menggunakan instrumen yang tepat. Jadi kalau instrumen itu tepat, dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi kalau instrumennya itu sudah tepat, dan di sini ada kata kuncinya berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi kalau instrumennya itu sesuai dengan tujuan, nah itu sebenarnya sih kalau dipersingkat bahasa nomor 9-nya ini, instrumen yang kita gunakan, Bapak Ibu gunakan evaluasi ya, sesuai tidak dengan indikator yang ada, sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, dia harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sehingga aktivitas dari pengukuran atau proses evaluasi ini dapat menggambarkan capaian kompetensi yang ya, karena di sini berdasarkan tujuan pembelajaran. Jawabannya bukan? Iya. Oke. Atas kita Bu Pak Imam. Kalau nggak rame Bu. Pilih takut saja. Ya. Bu, tadi kan Bu waktu Ibu saya tanya, kayaknya ini pilihannya yang lain nih. Tapi setelah saya lihat lagi, kayaknya betul nih A jawabannya nih. Oh, sempat ragu juga ya. Enggak, karena kan Ibu mengulang-ulang gitu kan. Saya kok sudah Ibu mengulang-ulang, mungkin nih kan jawabannya nih ada yang lain, jawaban yang tidak terduga gitu. Macam tadi Bu kan. Cuma setelah dia pikir-pikir lagi, dibaca-baca lagi tetap A Bu memang. Tak ke lain hati ya. Jadi kata kuncinya itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi itu dia jadi menggambarkan capaian kompetensi. Nyambung itu kalimatnya. Nyambung emang satu ini dia, satu garis. Jadi ini menunjukkan bahwa evaluasi itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga ketika setelah dilakukan evaluasi, maka hasil evaluasi itu menjadi gambaran ketercapaian dari kompetensi yang tujuan pembelajaran yang diukur gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, the last one nomor 10. Bu Welda, tolong dibacakan Bu. Salah satu prinsip dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, khususnya kegiatan di laboratorium fisika adalah A. Materi fisika atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran fisika berpusat pada peserta didik disesuaikan ketersediaan prasarana laboratorium. C.
RPP bersumber dari silabus dan melibatkan alat-alat laboratorium modern. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. E. Ketersediaan laboran harus menjadi syarat mutlak. B ini jawabannya. Iya. B ya? Kalau yang E itu udah gugur langsung. Ya, laboran tuh kan nggak pernah dalam penyusunan RPP ada Nggak ada. laboran. Iya. Heeh. Karena guru fisika ada merangkap jadi laboran. Yes, di sini kan Bu, apa kuncinya tuh kan prinsip RPP itu khususnya di Di laboratorium. kegiatan laboratorium. Kegiatan Mm-mm. laboratorium kan. Berarti Kita yang kan prinsip yang Iya, gugur Bu. ya, yang gugur E ya. gugur Bu, yang E gugur. Apalagi yang gugur. Ini Bu, C. B Yang kayaknya, Bu. yang Yang D C Bu. yang D juga ada gugur itu. Yang C juga gugur. Masa harus C dari juga ala-ala ya, laboratorium laboratorium modern? modern. Iya, Iya. ya, C gugur. Ini kan. Itu kata Pak Imam nggak boleh gugur yang C ya Pak Imam ya. Oh, Pak Imam pilih C. Enggak. Saya B nih Bu jawabannya. Jadi pembelajaran memang ini ya studi Iya, center ya. student Yang B. center. Yes. Bu Gusti milih apa Bu Gusti? Halo Bu Gusti. Kalau kata Pak Halim, Bu Gusti masih hidup. Bu Lasmi milih apa Bu Lasmi? Kalau saya pilih B, Bu. Pilih B Ya, kan? ini kita sama. Pilih B. Ya, Bu, Bu B, Lasmi nggak Bu. mau beda lagi. Nggak mau beda lagi. Pak Ronald milih apa Pak? Ini Pak Saya Ronald selalu pilih berbeda dia. pilih D, Bu, Bapak. karena Bu, ada alokasi. Bapak B. Tempe sama dengan kami Dodol, Pak dodol. Ronald. Dodol. D. Dia dodol, Pak, dodol. Dodol, Oh, dodol. dodol. Pak Ronald milih Ah. dodol. Ya, siapa penerusnya? Tapi nggak masuk tuh Pak Ronald dodol. Tadi pun dana tidak masuk, jadi masuk nanti itu. Karena ini ada alokasi waktu dan sisi jadwal setiap pendidikan kan. Jadi yang jelas kalau RPP itu di lab itu kan enggak terjadwal kita buat. Itu saya pikir ya. Tapi gini loh Pak, ini kan Pak kegiatannya gitu loh Pak. Iya, di Kegiatannya. laboratorium Coba khusus. Bapak pahami kata-kata kuncinya gitu loh. Salah satu Kalau prinsip si waktu RPP. Dalam menyusun. di kelas juga biasa. Iya, habis itu khususnya kegiatan. Ada kata-kata kegiatan di laboratorium. Ya, Ya, Bu memang di sini Kasmi. Bu dibuat Kasmi itu milih apa? pembelajaran berfisika berpusat pada B, Bu, peserta B. didik kan. Nggak ikut Pak Bagus. Ronald aja, Bu. Enggak. Karena ada dodol ya. Karena saya di sini Bu apa? Sebenarnya kata Ketersediaan, hati ya Bu, saya ini ketersediaan belo sebenarnya, Bu. prasarana. Iya. Pak Ronald suka pilih dodol. Dari tadi si dodol aja yang dia pilihnya. Enggak, sebenarnya kata hati saya ini di belo karena kan ini disesuaikan dengan kesepertian para prasarana itu. Gak jelas Iya. berarti Bapak ini. Bapak pilih siapa Ya, yang bete kita sama ulas dodol? Pak Ronald. Ketersediaan prasarana laboratorium ini memang Iya. betul harus kita perhatikan gitu loh. Iya. Misalnya kita mau menguji gerak lurus beraturan dan berubah beraturan, tiket timernya nggak ada. Gimana mau kita iniin gitu loh. Iya. Enggak, memang itu kata kuncinya kan ini berpusat pada siswa dan ketersediaan prasarana itu memang. Cuman Jadi Pak apakah kenapa pilihnya dodol? Biar lain aja Pak. Alokasi waktu penting juga lah ya. iya, saat Cuma ini di sini nah, alokasi waktu di setiap satuan Iya, pendidikan. Biasanya ini jam kan alokasi waktu ini pusat yang nentuin ini kan. sudah tentukan. Udah ditentukan gitu loh. Pada struktur kurikulum. Nah, Pak Ronald? iya, prinsipnya Oke. gitu ya. Iya. Karena kan Jadi Iya, sebenarnya misalnya kalau fisika itu kelas 10 3 jam gitu Iya, kan. tidak Kelas 11 gitu. 5 jam. Itu udah aturannya dari atas seperti itu gitu. berarti dengan kata lain yang D itu juga gugur Gugur otomat. gitu, Bu. Iya, Iya. gugur. Ya, deh Bu ya. Apa nih dia? Bu Sani, coba Bu Sani, bagaimana ini gugur nggak ini D ini? Ayo Bu Sani, keluarkan senjatanya, Bu. Hari ini nggak ada dana nih.
enggak. Masih bingung juga di D tuh, Bu. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Mungkin kan kalau misalnya kita masuk di lab itu kan bisa aja disesuaikan dengan yang maksudnya dengan sekolah kita masing-masing gitu loh, Bu. Maksudnya alokasi waktunya gitu. Iya, Oh, cuma berarti kalau berarti alokasi Bu waktu Sani itu yang D ya berarti. Iya, kayaknya ikut Bu Maksudnya Pak Ronald. antara itu, Bu, antara bingung itu antara B sama D, Bu. Ya, yang mana Bu? Bagus Satu, dan jangan dodol. dua-dua Bu. Apa Antara yang B atau bagus apa yang dodol. dodol? Heeh. Kalau Pak Rona emang selalu pilih dodol dia, walaupun mungkin hatinya agak-agak ke bebek sih, tetap dia dodol deh pilihnya. bebek Bu, bebek. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang kenapa ya tidak yang A, materi fisika atau bahan ajar berbasis kompetensi? Karena kan Bu, semua materi Kan fisika berbasis kamu memang kompetensi. berbasis kompetensi Bu, kan materi. Nah, dan di soal kan disebutkan khususnya kegiatan Khusus di ya di laboratorium laboratorium Bu. fisika. Ya, jadi ini RPP kegiatan praktikum di lab sebenarnya. Jadi Iya. otomatis benar. yang A itu gugur, Gugur. Iya. yang E dan C. D itu gugur. Gugur. Mm-mm. Iya. Yang D dan E gugur bukan? Iya, karena kan Dengar tuh Pak Ronald si dodol. Ya Pak Ronald ini kita Jangan ganti gitu ya, Ronald, Pak. Pak Ronald dodol tadi. Aduh, usaha ini Bu Eva ini. oke ya, tersisalah berarti yang B dan yang C. Nah, kalau Iya. yang PP bersumber dari silabus dan melibatkan alat-alat laboratorium modern. Nah, untuk kami yang di Modernnya kampung ya. gimana yang modern ini nih, Bu? Iya, Bu. Mau Nah, pakai kalau pad yang di aja nggak cukup laptopnya. gitu ya. Nggak cukup RPP komputernya. bersumber dari silabus. Kenapa RPP bersumber dari silabus? Iya, heeh. Iya, ya. Jadi silabus itu menjadi rujukan dari RPP dan kalau kegiatan laboratorium, jadi nggak harus melibatkan alat-alat laboratorium modern. Iya, modern. Iya, iya betul Bu. Sederhana juga. Kalau alat-alat Tentu modern saja. itu Pak Ronald aja yang ngajar nanti, Bu. Kalau Lancar. kalau Di Pak sekolah Ronald mah dia unggulan. kasih yang modern-modern aja kalau Pak Ronald. Ya Bu, sekolahnya Pak Ronald udah unggulan Bu. Walah. Saya enggak sama Bu Eva tuh. Boarding school. Oh Bapak boarding school juga Pak ya? Pak Ronald? Enggak. Enggak. Sekolah biasa aja kok di kampung-kampung. Cuma orang ini yang bilang saya pulang. Enggak. Cuma bagus aja kok sekolahnya bagus. Ini kan antara Golden School dengan Bodrek School. Kalau Zaman sekolah di saya Bu, dulu kecil-kecil itu ada istilahnya kalau sekolah spesial itu dinamakan Bodrek School gitu ya. Bodrek. Karena sekolah Bodrek karena harus Sakit banyak kepala semua Bu ya? Iya. Yang di dalamnya. Jadi Bapak Ibu jawaban yang betulnya itu adalah yang B ya. Pembelajaran Ya. fisika berpusat pada peserta didik disesuaikan. Karena kan di sini kegiatan laboratorium. Jadi aktivitasnya adalah fokus pada aktivitas di lab. Iya, di laboratorium. siswa yang di sini yang melakukan banyak aktivitas dan disesuaikan ketersediaan prasarana laboratorium. Jadi kalau memang prasarananya sangat sederhana, tidak memadai, berarti RPP yang dirancang sesuai dengan prasarana. Sesuaikan. Sebenarnya Bu itu juga aku pilih, cuman biar menantang aja biar di Bukan ada Bapak masih dodol itu. Bapak apapun selalu dodol pilihnya. Kata Pak Hendro, Pak Ronald ini pandai jatuh. Biar rame katanya Pak Ronald. Iya Pak De. Iya Bu. Pak Ronald ini pandai jatuh ya Pak Jatuh. Dede. Ya Bu. Ya, Bu Yus ya. Oke Hampir ya, dengan. Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin untuk malam ini dulu ya pembahasan kita. Ya sebenarnya Bu, ya? pedagogi Udah cuma 10 Bu. Jam 10. 10 dulu. Pak. Kecil dulu ya. 10 pun udah sangat membantu Dia Ibu. sebenarnya Ya. untuk pedagogi ini Bapak Ibu ya tadi dia terkesan seperti apa tadi? Terkesan Simple tapi tapi menjebak. menjebak gitu ya. Iya. Jadi mudah, tapi yang mudah itu justru bingung gitu ya. Mudah. Ketika bingung itu, nah disitulah kadang-kadang tricky ya bermain. Justru
jatuhnya disalah gitu ya. Iya. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu harus sering terbiasa dengan membaca soal-soal pedagogi. Ya. Kemudian mencari kata-kata kunci, ya semoga saja dengan semakin sering Bapak Ibu mengulang-ulang soal pedagogi ini, harap paling tidak bentuknya ya, bentuknya. Kalau tadi ya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa soal pedagogi ini hampir di semua barisnya itu sebenarnya itu ada kata kunci. Jadi dia bukan, kadang-kadang soal ada 5 baris tapi cukup dibaca yang akhirnya saja. Tapi kalau di pedagogi ternyata tidak, gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa di baris kedua di situ ada kata kunci yang disematkan di sana. Karena dia proses. Pedagogi ini kan proses, ya. Jadi proses. Bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Itu ya, Bapak Ibu. Semangat semuanya, tetap Ya, belajar. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Di-share soalnya, Bu, kan? Iya, gimana Bu? Soalnya Di-share, di-share, Bu. Bu, kan? Iya, soalnya, Bu. Itulah nanti coba saya tanya nanti ya ke Bu Susan, nanti biar Bu Susan yang share aja langsung dari sumber-sumber soal semuanya ya, kumpulan-kumpulan soal. Nanti biar sekalian nanti dikumpulkan ya. Beserta jawabannya, bukan? Iya, kan jawaban kan Bapak Ibu udah ini ya. Iya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, selamat istirahat ya. Besok kegiatannya masih di PPL ya? Enggak, Ya, Bu, Bu. sudah best practice ya. Buat best Kita buat practice, best Bu. Praktis, Bu. Ya, best practice ya. Oke, Iya. sedikit lagi hampir menuju titik akhir ya. Semoga Ya, Bu. Amin, lancar, Bu. sukses semuanya ya. Baik Amin, Ya, Bapak Bu. Ibu, Pasti, Bu. selamat istirahat, mohon pamit ya. Saya izin stop share ya. Sekian untuk pertemuan kita malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Susi. Kasih, Bu. Pamit ya. Iya, Bu. Ya, Bu.